Hai teman-teman, saya Joshua Perwira Sigalinggi dengan NIM saya 164 dan saya di sini sebagai penyusun narasi. Halo teman-teman, nama saya Kevin Rolana Merianuwangku dengan NIM 165. Saya di sini berperan sebagai aktor. Halo teman-teman, nama saya Kristio Marvelius dengan NIM 170. Di sini saya berperan sebagai aktor. Halo, perkenalkan nama saya Brilian Agustina dengan NIM 171. Saya di sini berperan sebagai kameramen dan editor. Halo, perkenalkan saya Bagus Adrian Katria NIM 177. Saya sebagai aktor dan penyusun ide konten. Guys, pernah nggak sih kalian merasa uang 100.000 sekarang kayak uang 20.000 5 tahun lalu? Kalau menurutku itu bukan perasaan sih, tapi lebih tepatnya kenyataan. Oh betul. Kalau secara ekonomi memang daya beli masyarakat itu memang suka berubah gitu kan, tergantung dari inflasi, kemudian kenaikan biaya hidup, tapi pendapatan kadang belum tentu juga mengembangkan gitu. Bahasa bagus lah menurutnya ya. Kalau bahasa mama, kau belanja dikit habis ya. Saya gitu. Indonesia katanya pertumbuhan ekonominya stabil. Tapi kalau kita lihat di luar, banyak PHK yang terjadi di luar sana. Kemudian kita juga lihat banyak UMKM yang ngos-ngosan. Berpenghasilan 100.000 per hari aja mereka kadang masih kesulitan untuk mendapatkan itu. Pertumbuhan ekonomi ini emang salah satu indikator, tapi kan nggak cuma dari itu aja, banyak yang bisa diukur dari indikator keadaan masyarakat saat ini, dari inflasi, kemudian daya beli, tingkat pengangguran, itu kan juga mempengaruhi kondisi masyarakat, bukan hanya pertumbuhan aja. Intinya angka boleh bagus, tapi dompet belum tentu juga ikut bagus. Nah itu yang dibahas cuma angka makro, padahal masyarakat Indonesia ini hidupnya di ekonomi mikro. Kadang yang buat kesel itu pemerintah. Kita ambil contoh misalnya pelaku UMKM, dikasih kebijakan baru oleh pemerintah, belum mereka adaptasi sudah diganti lagi kebijakannya, kan repot. Kalau dari sisi manajemen ya, sebenarnya regulasi yang pasti itu sangat menentukan. Jadi kalau misal regulasinya selalu berubah, sering berubah aturan, maka nanti investasi dan ekspansi akan jadi lebih berhati-hati karena resikonya pasti semakin meningkat. Baru juga beli banner produk, aturan berubah. Benernya benar-benar bisa dikenal aja. Belum lagi UMKM, modalnya pas-pasan. Kalau mereka sampai salah ambil keputusan, langsung habis mereka di sini. Makanya itulah pentingnya analisis ketika mau mengambil keputusan. Jadi kita harus melihat dulu data di pasar, kemudian kita juga harus tahu operasional seperti apa, biayanya seperti apa, resiko, dan nanti bagaimana cara mengatasinya. Makanya aku investasi tidur. Pantas masa depan lu ngantuk. Memang tidur karena inflasi. Kata siapa? Kamu tidur lama, juga listrikmu tetap jalan. Ngomong-ngomong, kok kalian mengerti beginian semua? Karena kalau cuma ngeluh, nggak bakal nemu solusinya. Kita harus cari jalan keluarnya. Makanya di manajemen kita itu belajar cara mengatur keputusan. Itu berdasarkan data, bukan cuma domba-domba kayak dukun. Manajemen cuma belajar dari bos. Itu pikiran anak SMA. Justru itu, kebanyakan orang malah mikir kita di manajemen itu cuma belajar jadi pemimpin atau bos perusahaan aja. Padahal lebih dari itu, kita belajar keuangan, kita belajar SDM, kemudian kita belajar operasional, strategi bisnis, dan tentang ekonomi di sekitar kita juga gitu. Terus kalau ngomong sama anak manajemen, apa-apa dihitung. Ya juga ya. Karena keputusan yang bagus
bukan berarti yang selalu cepat, tapi yang pasti tepat. Yang paling tepat. Terus kalau ada di kelas yang bingung mau kuliah gimana? Kalau aku sih biasanya nggak langsung nyuruh kamu kesini, tapi aku bilang kamu cari kampus yang bisa ngajarin itu bukan sekedar teori, tapi gimana cara berpikir. Kalau menurutku, mahasiswanya atau calonnya bisa langsung ke kampusnya sendiri, lihat lingkungannya, lihat pergaulan mahasiswanya. Kalau memang dia cocok, dia bisa masuk ke sana. Ya sih, awalnya aku juga cuma lihat-lihat. Terus Ya terima. Di kondisi ekonomi yang berubah secara cepat seperti saat ini, orang yang bisa menganalisa masalah kemudian mengambil keputusan dengan cepat itu akan selalu dibutuhkan. karena di dunia kerja, perkantoran ataupun usaha tidak membutuhkan hanya ijazah, tapi membutuhkan problem solving yang tinggi. Terus kalau suatu hari nanti kalian lihat anak-anak itu di luar kampus cepat ekonomi sampai lupa pulang, itu berarti anak manajemen. Karena kadang diskusi sederhana bisa jadi awal lahirnya keputusan besar. Are you ready for the highs and lows? For the highs and lows. Always, always, always. You and me through the old days. We will be always, always, always. And the love will be always. We will be always, always. Through the highs and lows. Oke guys, itu adalah video dari kami. Semoga kalian suka dengan video kami ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Laban al Yawre.